Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwiana Oktivianti Syosam. Saya Anggun Mutiara. Saya Ellen Skasadila. Di sini kami akan memberikan informasi edukasi mengenai demam tifoid. Apa itu demam tifoid? Bagaimana penyebab demam tifoid? Dan bagaimana pengobatannya serta pencegahannya? Yuk kita simak. Baik, kami akan menjelaskan demam tifoid, bagaimana penyebabnya, dan apa yang terjadi, dan bagaimana pengobatan dan serta pencegahannya. Demam tifoid, atau yang lebih dikenal adalah tipes, merupakan akut saluran pencernaan pada usus halus khususnya. Nah, itu disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, biasanya ini bisa terkena tipes itu biasanya dari makanan ataupun minuman yang kita konsumsi. Maka dari itu, sebelum kita mau makan, kita sebaiknya cucilah tangan terlebih dahulu, karena itu sangat penting. Jangan menyepelekan mencuci tangan, karena mungkin makanan ini pada saat kita mengkonsumsinya dia tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri, tapi tangan kita yang kotor ini bisa saja ada bakteri, apalagi misalnya ada bakteri Salmonella typhi. Nah, ketika kita makan, bakteri ini bisa saja lengket di makanan ini dan akan tertelan. Nah, tentu ini akan berkembang dan akan menyebabkan tipes. Nah, yang kedua, kalau kita misalnya lagi keluar atau healing gitu kan, kita ke mall, kita menggunakan fasilitas umum, kayak ke toiletnya gitu kan, kita lagi jalan-jalan, pokoknya. Nah, sebelum kalian untuk masuk ke toilet tersebut, cucilah tangan, dan keluar cucilah tangan untuk mencegah bakteri-bakteri yang tidak kita inginkan gitu, misalnya apalagi bakteri yang apatogen gitu kan. Nah, kita tidak pernah tahu, apalagi fasilitas umum kan. Nah, makanya sebaiknya harus mencuci tangan, itu sangat penting. Nah, selanjutnya penyakit yang ditimbulkan ketika seseorang tersebut terkena demam tifoid adalah biasanya itu adalah saluran pencernaan. Jadi dia tuh bakal diare, bakal konstipasi atau susah BAB gitu kan. Nah, yang selanjutnya itu adalah demam, lemas, nyeri, pusing, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tidak diobati, di minggu kedua, biasanya pengobatannya itu sampai 14 hari biasanya ya. Nah, di minggu kedua, ini bakal terus berlanjut gitu. Nah, di mana apalagi khususnya demam, dia setiap hari semakin bertambah gitu. Artinya gini, misalnya hari pertama suhunya 36 derajat misalnya. Suhu kedua, dia naik menjadi 37. Hari ketiga akan naik menjadi 38. Seperti itu, dia bakal naik. Nah, biasanya demam tifoid ini terjadi itu adalah sore menjelang malam. Tapi belum ada dari penelitian yang pasti kenapa harus terjadi pada sore menjelang malam. Baru kalau seseorang terkena demam tifoid, konsumsilah makanan yang lunak gitu. Contohnya bubur, tapi tidak selalu harus makan bubur. Intinya makanan yang lunak, terus tuh makanan yang tidak seratnya terlalu tinggi gitu, sayur-sayuran gitu. Karena takutnya supaya saluran cerna ini tidak bekerja secara keras gitu, terlalu berat ya. Selanjutnya untuk kita mencegah itu biasanya bisa dengan vaksin. Tapi kalau seseorang vaksin, artinya bukan 100% itu bisa mengeliminir demam tifoid, tapi setidaknya dalam pengobatannya itu jauh lebih ringan dibanding seseorang kena tifoid tapi dia belum vaksin Salmonella typhi. Nah, maka dari itu vaksin lah, tapi biasanya tipes ini sering terjadi, tipes ini bisa terjadi pada anak-anak, orang remaja, dewasa gitu kan, orang tua, orang-orang hamil. Nah, itu bisa saja terjadi, tapi yang lebih sering terjadi, yang rentan terjadi adalah anak-anak. Kenapa? Karena pada anak-anak imunnya kan masih belum terlalu belum terlalu baik. Jadi kalau ada bakteri yang masuk, mungkin sistem pertahanan tubuhnya belum baik. Kalau misalnya dalam satu keluarga, misalnya ada satu orang yang terkena demam tifoid, ngurus itu aja udah agak lumayan sulit kan. Apalagi kalau misalnya satu keluarga tersebut terkena tipes atau demam tifoid tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengobatan bagi penderita demam tifoid. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa demam tifoid merupakan infeksi akut pada saluran pencernaan yang biasanya terjadi pada usus halus. Untuk pengobatannya sendiri, penderita demam tifoid harus melakukan istirahat total atau tirah baring. Tirah baring ini maksudnya untuk mengurangi komplikasi atau pendarahan usus yang disebut perforasi usus. Itu maksudnya ususnya berlubang. Bila terjadi penurunan kesadaran, maka posisi tidur dari pasien harus diubah-ubah
dalam waktu tertentu untuk mencegah terjadinya komplikasi pneumonia, hipostatik, dan dekubitus. Jika penyakit membaik, maka dilakukan mobilisasi secara bertahap sesuai dengan pulihnya kekuatan pasien. Penderita harus mendapatkan cairan yang cukup baik secara oral maupun parenteral. Cairan yang diberikan secara parenteral ini diindikasikan pada penderita yang sakitnya berat atau adanya komplikasi dan penurunan kesadaran, serta sulit makan. Dosis cairan parenteral yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhan cairan harian. Lalu untuk pengobatannya lagi bisa dilakukan dengan diet, yaitu diet makanan, mencegah makanan yang mengandung garam dan makanan yang pedas. Lalu menghindari makanan yang mengandung serat tinggi untuk mencegah terjadinya pendarahan atau perforasi. Lalu dapat memakan makanan yang cair atau lembek seperti bubur. Bagi penderita demam tifoid, mereka harus dirawat di rumah sakit untuk melakukan isolasi agar penyakitnya itu cepat sembuh dan tidak menular. Terus dilakukan observasi dan dilakukan pengobatan. Biasanya pada penderita demam tifoid ini harus istirahat total selama 7 hari setelah demam berlangsung atau kurang lebih 14 hari dari hari pertama terkena demam. Tetapi tidak semua pasien mau dirawat di rumah sakit. Banyak kendala yang harus dipertimbangkan. Salah satu diantaranya yaitu kendala atas biaya. Dengan pertimbangan yang matang dan mengikuti syarat-syarat yang ada, penderita demam tifoid dapat dilakukan pengobatan di rumah, tetapi hal ini tidak dianjurkan. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan oleh penderita yaitu penderita dengan gejala klinis yang ringan atau tidak ada komplikasi serta tidak adanya pengurangan kesadaran. Lalu penderita yang mempunyai keluarga yang mengerti cara-cara bagaimana pencegahan demam tifoid ini di rumah. Dan penderita serta keluarga harus mengikuti anjuran pengobatan yang diberikan oleh dokter. Untuk pengobatannya sendiri, penderita demam tifoid ini dapat mengkonsumsi kloramfenikol 4 kali 500 mg selama 7 hari. Dan ada pula tiamfenikol, kortimoxazol, dan amoksisilin dengan dosis 75 sampai 150 mg selama 7 hari pula. Tetapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Yang pertama, antibiotik tidak perlu diberikan secara rutin, hanya diberikan secara temporer, yaitu saat demam saja. Yang kedua, bagi ibu hamil dengan usia kandungan 3 bulan, 1 kloramfenikol tidak boleh diberikan tanpa disertai oleh amoksisilin. Dan yang ketiga, sebagai pembanding diagnosa dapat dibandingkan dengan penyakit DBD, malaria, dan disentri. Nah, jadi itulah pengobatan bagi penderita demam tifoid. Intinya, penderita demam tifoid ini harus melakukan istirahat total, yaitu tidak boleh melakukan aktivitas yang berat agar pengobatannya lebih cepat membaik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pencegahan dari demam tifoid. Yang pertama, kita dapat menghindari makanan yang kotor atau terpapar oleh kotoran. Seperti pembawanya adalah hewan, contohnya seperti kecoa, lalat, atau tikus. Yang kedua, kita harus mencuci tangan sesudah membuang air besar atau air kecil dan mencuci tangan sebelum makan. Yang ketiga, menghindari membeli jajanan atau makanan di tempat-tempat yang kurang bersih. Yang terakhir adalah dengan vaksinasi tifoid. Itulah 4 cara pencegahan dari demam tifoid yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita semua dalam keadaan sehat. Sekian, terima kasih. Ibu, baiklah, kita sudah menginvestasikan waktu kita mendengarkan informasi edukatif tentang demam tifoid. Dan akan sia-sia jika kamu tidak mempraktekannya di dalam kehidupan kalian. Itulah penjelasan dari kami bertiga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.